Ini mau apa, masuk ke materi apa, join table atau mau itu dulu, group by dulu? Mau refresh yang kemarin? Guys, Boleh refresh yang kemarin, yang lain gimana? Kalau aku sih mau. ikut aja. Boleh, oke. Yaudah, gue. Jadi, ini ada soal, tapi gue ini dulu, buka ini dulu. Jawaban gue masuk. New query, habis itu pilih database-nya. Dan itu gini, misal kalau kan ini kan perlu klik kanan kan ya, ke database, apa di sini dulu, di sini terus klik kanan, terus new query itu sebenarnya bisa langsung dari sini, dari apa, tanpa klik kanan, walaupun kosongan kayak gitu bisa langsung masuk ke database ya. Itu bisa pencet new query, nanti di sebelah sini pilih nama database yang udah lu buat gitu. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Nah, ada. Tampilkan jumlah pelanggan, itu si customer dari setiap kota. Ayo, apa query-nya? Ingat nggak desain tabel kota? Tabel customer. Gue tampilin deh. Customer itu dia isinya apa aja? Halo? Select apa ayo? Select from customer bukan? Select city. Select customer. Ya, select from customer. Tapi tapi di sini apa? Selectnya? Selectnya city. City. Terus satu Terus lagi. count bintang total customer. Count bintang. Total customer. Ini. Apa benar? Ada keywordnya sebelum total customer. Sama nggak sih? Pakai Ada as sama nggak nggak sih? sih? Soalnya jumlah. S. Iya, pakai S dulu. Oh. Iya kan, nggak dihitung. Nah, habis itu apa? Terus group by city. Group by city. By city. Oke. Eksekusi. Oke. Dari satu kota punya satu customer sih ini. Ada yang 3. Ada yang Buenos Aires nih, 3 customer. Oke, itu terus 3 London ada 6 orang. Meksiko DF ada 5 orang. Dan seterusnya. Oke. Ya, ini query-nya udah bener sih ini. Select city, terus di count. Pakai operasi agregat itu count bintang sebagai total customer. Terus jadi gini bacanya. Database, sistem saya pengen saya pengen tampilin kolom city, terus saya pengen ngitung jumlah agregat dari total customer, jumlah agregat hitungan baris sebagai total customers dari tabel customer, lalu kategorikan berdasarkan kotanya. Nah, nanti dia bisa dihitung otomatis gitu. Misal kalau operasi kayak gini tuh, misal ada Fatan Depok kan, Tan? Yoi. Fatan Depok gitu. Terus siapa lagi Depok? Hotfield. Kok ini
Tipis banget. 4-ish. Bulan. Ini Patan Depok. Outfield Depok juga. Terus gua Bekasi gitu. Terus yang lain siapa nih di sini? Sipa Bekasi. Ipa Bekasi. Alia Nabo gitu. Nabo. Jadi di belakang layar kalau misal datanya kayak gini ya. Jadi tuh gue geser aja. Kan kota ada Depok, ada Bekasi, sama Nabo kan. Jadi grup by city, ini kan city kan. Bagian ini si kolom ini kolom kotanya kan. Nah, jadi pada saat hasil query-nya ini ada muncul si kotanya. Kota. Nah, sini kan ada Depok. Di sini tulis 1 Depok. Karena dia di grup by, jadi dia jadi satu kota. Setiap kota jadi muncul 1 gitu. Jadi kota ada Depok, ada Bekasi, ada Nambo gitu. Di sini total customer. Depok di sini ada 2. Berarti total customer kalau dia di grup by, kalau dia pakai operasi count, dia ada 2 baris yang muncul karena dia di count bintang. Dan yang operasinya count, dia ngitung berapa banyak yang muncul berdasarkan kota yang sama gitu. Karena dia ini ada 2, muncul 2. Kalau misal ini Bekasi muncul 2, sini 2, Nambo muncul 1. Itu kalau pakai operasi count. Karena nanti dia ngitung bakal ada berapa baris dengan keyword yang sama. Nanti pada saat setelah di count bakal disajikan dalam bentuk angka yang udah bakal disajikan dalam jumlah baris yang udah dihitung sama operasi count-nya ini. Sampai sini ngerti nggak? Paham. Bismillah Yang ngerti. Oke. Mau 2 lagi apa gimana? Boleh, 2 lagi. Boleh. Oke, bentar gua. Nih. Jadi soal yang selanjutnya ini buat yang baru join, ini masih kayak nge-refresh pengetahuan dari kemarin. Ini masih di grup by ya. Jadi sebenarnya udah masuk ke join table, tapi grup by dulu biar ingat. Nah, ini soalnya hitung rata-rata nilai total amount pesanan dari tabel order untuk setiap tahun. Itu dapat tahunnya dari mana, ekstrak dari tahun dari order date. Kolom yang ditampilkan pada saat query-nya dieksekusi itu ada tahun. Ini gue tulis gini aja, tahun lah. Ini total rata-rata biar bisa masuk di kepala. Query-nya apa? Select year. Terus apa? Order date. Habis itu? Tahun. Belum. Oh iya, tahun ya. Benar-benar. Terus? Buat ngitung rata-rata. Average.
Average, Average. AVG ya? AVG, ya. Average dari Total amount. total amount. Dari tabel Order. Total order. taruh ini total rata-rata. Grup by-nya apa? Year. Iya. Year. Terus Order date. ya order date. F5. Ya, ini udah langsung kehitung rata-rata pembelanjaannya dari setiap customer. Tapi ini dikategorikan berdasarkan tahunnya ini udah benar karena emang datanya ada 3 tahun. Terus juga ini emang grup by-nya tuh harus berdasarkan tahunnya gitu. Karena kalau nggak pakai fungsi year, nanti tahun dari order date itu nggak bisa ditampilkan gitu. Oke, ini sih kurang lebih udah benar. Oke, satu lagi, bentar. Ya ini gampang. Jangan yang ini. Supplier per kota. Ini aja deh. Hitung total kuantitas atau quantity yang terjual untuk setiap produk ID di tabel order item. Kolom yang ditampilkan adalah produk ID sama total sold. Jadi apa query-nya? Select product ID. Sum. ID sum. Quantity ya? Iya, quantity. Sebagai As total sold. Total sold. terus from Order item. Order item. order item. Ya, ada siapa yang masuk? Order item, group by Product Product ID. ID. product ID. F5. Ya, jadi emang harus pakai sum ya. Kalau pakai count nanti dia cuma ngitung barisnya itu salah ya, karena kan setiap order item itu dia bakal nyimpan informasi kuantitas. Padahal kalau pakai count nanti cuma ngitung orderannya ada berapa, bukan berdasarkan produk ID. Jadi emang harus pakai sum. Oke. Lanjut lagi ke ini ya, ke join table ya. Tapi ini gua simpan dulu deh. Siapa sih ini? Ini nih. Ya, mungkin gue jelasin dari awal lagi ya. Singkatnya ini inner join itu irisan dari dua tabel. Left itu irisan juga, tapi nanti ada informasi yang nggak yang berpasangan, nanti itu isinya nol kalau left join, tapi nanti tabel 1 misal tabel 1 ada ID dari tabel barang gitu. Ini tabel order sama ini tabel barang. Tapi misal ada tabel barang tabel di sini apa ya? Tadi gue lupa. Jadi kalau di sini kalau ini tabel barang, di sini ada tabel order. Nah, tabel barang di sini ada tapi nggak ada order. Balik ya. Gue ngomong apa sih? Itu di sini misal ini tuh tabel produk, di sini tabel
enggak, di sini tabel order, di sini tabel di sini tabel di sini tabel produk, di sini tabel orderan gitu. Misal di sini ada produknya tapi nggak ada orderannya. Di sini ordernya tetap tampil, tapi di sini di sini produknya tetap tampil, tapi di sini ordernya nggak muncul gitu. Nah ini sama kebalikannya aja gitu, sama aja tapi nanti case-nya berbeda gitu. Kalau full outer join nih ada irisannya, tapi emang nggak ada pasangannya di dua tabel, tetap aja ditampilin itu dihajar gitu kurang lebih. Nanti query-nya kurang lebih kayak gini. Kalau inner join, paling juga pada saat nanti UTS ya, kalau gua nebak-nebak. So kalau di real life pun, di real life kan Parai kan orangnya benar-benar berpatokan sama apa yang terjadi di real life kan, apa yang terjadi di lapangan. Gua juga di lapangan pun melakukan hal yang sama gitu. Kalau mau join beberapa tabel gitu, di sini gue bisa kalau di sini bentuknya udah codingan, gue bisa jadi itu tabel utamanya, tabel pertanyaan. Ini gue jelasin sekilas aja. Ini tabel pertanyaan. Gue pengen inner join ke tabel allow list, yaitu kelas mana aja yang bisa ngerjain. Terus ada tabel pilihan ganda sama tabel esai. Nah, itu kalau di belakang layar select, terus kolomnya apa aja dari tabel yang pertama, terus inner join ke tabel yang kedua. Nah, setelah inner join itu ada ada sintaks on tuh misal gini, gue contohin aja kali ya. Inner join itu yang kemarin yang mana, yang kemarin dipraktekin di kelas. Ini ya, pertemuan 5. Misal gimana tadi di sini ya? Misal di sini select order ID, select from order ID, from order, terus di sini bikin inner join apa nih, customer, on customer ID sama dengan C ID, order ID, terus first name, last name, order. Jadi ini tuh bakal munculin daftar pesanan beserta nama pelanggan. Jadi yang dipilih itu tabel ordernya dulu, baru nanti di join dengan inner join dengan tabel customer. Jadi gini logikanya. Balik lagi ke desain tabel ya. Kan ada 2 kan di soalan yang pertama. Ada tabel order sama tabel customer. Ini kan customer nih. Ini balik lagi ke seberapa ngerti lu sama susunan tabelnya gitu. Customer dia tuh punya ID kolomnya. Ini kolomnya ya. Ini ada ID, terus ada first name, ada last name, ada kota, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tabel order. Order tuh punya ID sendiri. Kemudian ada order date-nya, ada order number, ada customer ID, sama total amount. Nah, yang harus diperhatikan adalah
pada saat lo mau melakukan join table, apapun itu operasinya, apakah itu inner join kah, atau left join, atau right join. Kalau full outer join, gue nggak tahu. Nah, kalau pakai 3 operasi itu, minimal lo harus tahu. Misal nih, ini kan ada tabel customer kan. Tabel customer, dia punya ID-nya, ID buat customer-nya. Nah, setiap customer itu dia berhak buat bikin orderan baru. Customer tuh punya hak buat bikin order baru, makanya nanti dia bakal setiap ada customer bikin orderan baru, nanti tabel order baris order tuh nambah dan bakal menyimpan informasi customer ID. Nah, itulah mengapa si customer itu kenapa database itu dibikin terpisah, supaya informasi yang memang esensial tapi perlu dicatat dengan jelas itu bisa dipisah. Karena kalau semisal ada customer sama ordernya itu disatuin, nanti setiap ada orderan baru bakal nambah lagi informasi customernya, dan itu boros, itu malah menyimpang dari tujuan utama dari database. Nah, dari sini customer ID-nya tuh nanti bisa di-link ke dari tabel order ya. Ini kan order nih, terus order punya customer ID. Nah, customer ID nanti bisa di-link ke tabel customer, tapi dihubungin ke ID-nya. Makanya di sini query-nya tuh select order ID, terus nama depan pelanggan, nama belakang pelanggan, sama tanggal pemesanan dari tabel order dulu. Jadi dia di query ini tuh milih order dulu, Nah, dari order baru di-join ke tabel customer. Join ke customer. Nah, ini dia nih, on-nya. Pada saat on-nya itu, kan karena awalnya itu order kan, on order .customer ID itu berarti kalau setiap barisnya itu ada customer ID dari order, itu customer ID-nya harus sama dengan ID yang ada di tabel customer. Bisa dipahamin nggak apa yang gue bilang? Apa gue kecepatan gitu atau mau nanya? Silakan. Ayo. Coba yang lain. Ada yang masih bingung atau gimana? Open mic aja. Aman, Zra. Oke, ini gue lanjut ke yang lain. Aman? Oke, aman. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini dia. Ini gue balik ke sini. Daftar pesanan serta nama pelanggan. Terus ke paling bawah, item pesanan dan nama produk. Select OI.id, order item ID-nya, p.product name-nya, sama order item.quantity. Dari inner join ke tabel produk. Nah, ini nggak bisa pakai kursi. Produk dengan alias P on order item dot product ID sama dengan si product.id. Eksekusi. Nah, jadi di sini tuh
tugasnya tuh suruh kita menampilkan nama produk, ID orderannya, terus nama produknya, kemudian kuantitas penjualannya. Jadi itu balik lagi ke susunan struktur tabelnya. Ini ada tabel order item sama produk. Berarti kita ke order item, terus klik kanan, desain, terus di customer sama order tutup lah ya. Tabel produk, ke desain. Produk. Produk itu punya ID, ya, punya kolom ID, punya product name, ada supplier ID, ada unit price-nya, ada harganya, ada package-nya, sama is discontinued. Kemudian di tabel order item, itu ada ID-nya, ada order ID, dan unit price-nya, ada ya, unit price benar. Unit price sama quantity-nya. Nah, di sini gue pengen nyambungin sama yang sebelumnya nih. Kalau lu perhatiin, di sini, di tabel order item, dia punya properti, punya kolom atau properti yang namanya order ID. Nah, ini itu berpasangan sama tabel order kolom ID. Nah, di sini juga sama. Dari order item, ada produk ID ya, sorry. Di akhirnya ada produk ID. Lupa tulis gue. Nah, di sini ada produk ID. Nah, di tabel produk punya kolom ID. Nah, produk ID ini pasangannya yang mana? Yang ini. Si kolom ID yang ada di tabel produk. Karena memang database itu pada umumnya dibuat relasional supaya setiap kolom itu tuh punya pasangan dengan tabel yang lain. Soalnya nanti setiap tabel tuh dapat menyimpan informasi yang diperlukan dari tabel satu sama lain gitu. Soalnya kalau ya tadi kalau misal ada orderan masuk nih, masa ya kita bikin data customer baru kan enggak gitu. Nanti malah memenuhi database dan juga itu mengingkari kegunaan dari database itu sendiri gitu. Nah, di sini query-nya itu kita si tabel satunya itu si order item-nya. Si order item. Nah, di sini order item nanti dia bakal dimunculin si ID-nya. Karena nanti dia select order item.id. Nah, kemudian inner join nih ke tabel produk. Inner join ke tabel produk. Order item inner join ke tabel produk. Terus on order item. Jadi itu kuncinya adalah order item.product ID. Order item.product ID itu sama dengan product ID ke produk kolom ID. Sampai sini paham nggak? Habis itu baru ditampilin product name dan juga order ID quantity-nya. Gimana? Aman nggak? Penjelasan dari gua.
Belum kebayang. Coba ulang. Iya sama, belum kebayang. Zra. Jadi itu gini ya. Suaranya. Gua hapus ya. Dari awal deh. Kan kita ada dua nih tabel yang perlu di-join. Order item sebagai tabel 1. Oh, sini. Order item tuh susunan tabel apa struktur tabel itu punya kolom apa aja. Nah, kita bisa lihat di desainnya. Order item dia punya ID. Depannya masuk. Order item punya ID. Order item punya order ID. Terus punya produk ID juga. Terus dari produk ID punya unit price. Terus juga punya quantity. Terus ke tabel produk. Produk tuh punya kolom pertama si ID-nya, kemudian produk name-nya. Habis itu dari produk name ada supplier ID, ada unit price, ada package, sama is discontinue. Nah, jadi gini, kalau kalian belanja online, kan kalian nge-search produknya dulu kan? Ya nggak? Ayo nih, siapa yang sering Ya. check out nih? Ya kan? Iya. Nah, kan produk kan, kalian cari produknya. Tapi nanti kalian sebelum kalian check out, kalian masukin ke keranjang dulu kan? Iya. Apa masuk keranjang? Benar. Nanti bakalan punya produk-produk yang berbeda. Nah, jadi tuh di sini logikanya, ini gua gedein lagi deh. Nah, di sini logikanya adalah pada saat customer itu udah ketemu produk, dia nanti bakal bikin orderan kan, bakal check out lah bahasanya di kita sebagai pelanggan gitu, pengguna aplikasi toko online. Nah, order ini, jadi customer ini nanti bakal di belakang layar bakal bikin tabel orderan, bakal bikin baris baru atau nambahin data ke tabelnya si order. Jadi kalau misal gini nih, docs, spreadsheet, apa yang chat? Tapi Ya, lanjut dulu aja. Oke, lanjut dulu aja. Lanjut aja. Misal kan ini gue pakai ini lah, pakai KWD biar masuk lah contohnya lah. Misal di sini gue ini anggaplah tabel ini, tabel COD ini tuh tabel order lah. Nah, atas namanya ini kan
customer ID kan. Misal gue bikin di sini baru. Terus order date-nya misal sekarang hari apa? 6/5 06/05/2025. Terus sekarang jam 20.40. Kemudian order number-nya misal di sini 235 sekian gitulah. Kemudian total amount-nya di sini semisal gua mau beli 10.000 gitu. Gua harus bayar 100.000 lah atau 10.000. Nah, ini customer ini nanti dia bisa nambahin orderan baru. Nanti setiap orderan dia bakal tahu dia bakal si tabel nih masih tabel. Si database ini juga akan mencatat order itemnya apa aja. Misal gini. Kalau cewek-cewek belanja apa aja? Kalau makeup. Gua nggak hafal. Bedak, Lipstick. lipstick, Terus lipstick. Terus apa lagi? blush on, Maskara, blush on. Nah, jadi kalau semisal kalau transaksinya awal bulan kan gajian gitu. Awal bulan. Jadi misal salah satu dari kalian gitu yang cewek-cewek itu beli makeup gitu. Nanti misal kan gini nih, gimana ya? Gua nggak bisa contohin lagi kalau buka itu nanti spill alamat rumah gua. Nah, itu dia bakal muncul satu orderan gede. Order misal 14378 gitu. Nanti kan ada nomornya kan, ada nomor. Nanti gue dapat nomor resi atau segala macam. Nah, nanti di aplikasinya itu nanti bakal muncul di sini bedak. Terus total kuantitasnya 1. Di sini harganya misal berapa? Gua nggak tahu. 15.000 lah misal. Terus di sini lipstick. Ini gua nggak tahu. Demi apapun gua nggak tahu. Iya, gak apa-apa. Perumpamaan aja. Ini 28. Ini 1. Ini 28.000. Terus apalagi maskara. Ini ada salah satu itu. Misalnya 30, gua nggak tahu harganya berapa. Please jangan cancel gua. Terus di sini ada blush on. Total kuantitasnya 1. Harganya misal 35 gitu. Nah, ini judulnya ini masuk di tabel order. Sisanya dia masuk di order item. Sampai sini paham nggak? Itu yang samping order ini apa deh? Yang angka-angka ini. Itu order ID. Yang mana? Yang ini. K1378. Iya. Ya ini order number-nya. Oh, orderan keberapa gitu ya?
Atau Oh, order oke. ID bisa juga, tapi tergantung sistemnya gimana. Misal ini order number lah. Kalau Di order sini ID itu bukannya per produk ya? Kayak misalnya bedak punya order ID-nya sendiri, lipstick sendiri gitu nggak sih? ya jadi gini, iya itu hampir benar yang dibilang Alia, tapi gini, kalau lu perhatiin desain tabelnya, di warna ini, di sini ada order ID kan, di order item. Jadi order ID di order item tuh nanti koresponden sama kolom ID di tabel order, ya kan? Nah, kemudian di tabel order item ada kolom product ID. Oke. Kemudian di tabel produk dia punya ID-nya sendiri. Jadi setiap produk tuh punya ID uniknya lah. Nah, kolom produk ID di order item itu nanti koresponden sama kolom ID di tabel produk, supaya nanti pada saat bikin, jadi misalkan tadi kan udah ada contoh kasusnya kan ya, contoh kasus kalau cewek belanja makeup gitu di awal bulan. Nah, lalu pada saat masuk di toko online, lu saat pencet tombol check out di belakang layar, lu nanti bikin orderan baru. Ini gue kurang. Nanti lu bikin orderan baru. Nah, orderan baru tuh yang judulnya ini. Nah, terus supaya tabel ordernya itu bisa nyimpen, setiap order kan punya order itemnya kan. Jadi tuh order ini punya order itemnya sendiri. Nah, order itemnya itu apa aja? Yaitu misal kita punya bakal belanja di orderan 14378 ini, dia bakal ada bedak, nanti masuk ke order. Ada lipstick, masuk lagi ke order. Ada maskara, masuk lagi ke order item gitu, sorry. Terus masuk lagi ke blush on. Nah, supaya si orderan ini tuh bisa nyimpen data produk apa aja yang dibeli sama si customer-nya. Nah, di tabel 1438 di orderan 14378 ini ternyata si customer itu beli bedak lah, ada beli lipstick lah, beli maskara sama blush on. Terus informasi kuantitasnya juga disimpan juga. Ini kuantitasnya 1, kuantitas. Ini kuantitas juga, ini kuantitas. Terus ini kuantitas juga. Terus harga satuannya berapa? Misal 15.000. 15.000. Ini 28, ini 30, terus ini 35. Ini nanti masuk ke unit price-nya. Jadi harga satuannya tuh berapa? Nanti misalkan ini kan ada 15, ada 28, 30, 35 gitu kan. Nanti misal kalau harga satuannya 15.000, kalau misal dia beli dua buat si bedaknya, nanti jadi 30.000. Nanti informasi kalkulasinya bakal disimpan di total amount ini. Ngerti nggak sampai sini? Atau ada yang mau bisa jelasin dari contoh studi kasus ini aja dulu. Saya kalau nggak pakai contoh studi kasus juga, gue juga susah nggak jelasinnya. Ini tuh emang data yang dikasih sama para ini emang toko online gitu. Gini nggak sih, Zra? Jadi si order ID itu adalah ID dari orderan yang dibikin. Sedangkan kalau si order item ini adalah barang-barang yang dibeli atau yang dikeluarin sama si
Apa gimana? Lanjut. Sedangkan kalau misalkan order item itu adalah barang-barang yang dibeli sama si customer gitu kan? Enggak, order item itu barang-barang yang dibeli sama customer. Iya gitu kan? Heeh. Maaf, boleh ke gambarnya lagi nggak tadi yang tulisan-tulisan itu? Jadi gini nggak sih, kalau misalkan yang gue tangkap kayak garis besarnya tuh gini. Jadi si yang 14378 itu adalah misal ID dari si orderannya. Ya, betul. Lanjut. Nah, sedangkan kalau misalkan tapi si ID orderan ini di tabel order itu nggak dijelasin seberapa banyak barang yang dibeli, barangnya apa aja. Jadi dia kayak general, cuma ID orderannya aja. Dan untuk Ya. info lebih lengkap tentang barangnya, kuantitasnya berapa, dan harganya berapa-berapa, itu lebih lengkapnya ada di order item. Jadi semuanya dijelasin di order itemnya atau di barang yang keluar atau yang dibeli sama si customer ini. Gitu nggak sih? Iya, betul. Tepat sekali, 100 akhirnya. Ya, itu. Emang begitu. Oke. Mantap. Nah, itu kurang lebih begitu tuh yang dijelasin Sipa tuh memang benar. Jadi tuh order tuh cuma nyimpen sekedar orderan aja. Tapi kalau buat produk yang dibeli sama customer itu apa, terus kuantitas berapa, harga satuannya berapa, nah itu perlu ditaruh di order item supaya si customer bisa ngelihat orderan yang ke 14378 itu tuh dia beli barang apa aja. Nah, setiap barangnya nanti juga bakal dijelasin harganya berapa, terus dia beli barangnya berapa. Kalau misal dia beli 2, nanti ada operasi perkaliannya dan lain-lain. Itu benar sih, Pak. Makasih sih, Pak. Mantap. Sama-sama, Ezra. Ya, jadi tuh balik lagi ke item pesanan dan nama produk. Ini gua zoom in. Geser. Nah, balik lagi ke item pesanan dan nama produk. Jadi, kan kita udah punya kasus ini kan ya. Jadi, order item itu dia nanti bakal nyimpen produk-produk dari pesanan yang dibuat sama customer kan. Tapi supaya bisa dapat produknya itu apa, namanya apa, suppliernya siapa, harga satuannya berapa, dan lain-lain, dia perlu dihubungkan ke tabel si produk ID ini dari kolom produk ID dari tabel order item itu ke kolom ID tabel produk ini. Ya tadi mau si Alia yang paling di ujung tadi kurang paham kenapa o.id sama dengan bukan o.id, OI, order item product ID sama dengan product.id-nya karena si order item kan dia nyimpen informasi mengenai produk ID kan, mengenai produk ID dari customer yang pilih gitu kan. Misal bedak nih ID-nya misal 3 gitu. Misal di sini 3. Terus di tabel produk ini ada ID-nya 3, produk number-nya bedak. Produk name-nya bedak. Nanti dia bakal bisa dicari nih. Oh, kalau ID-nya sama dengan 3, jadi kan ini kan di sini kan OI kan. OI produk ID sama dengan PID. Jadi kalau OI produk ID-nya itu 3, terus di sini juga P.id-nya, ini kan P.id-nya itu 3, ini 3, di sini 3, kan sama nih. Akhirnya apa yang bisa di itu? Akhirnya
order item tuh bisa nanti query-nya bisa menampilkan, oh kalau produk ID-nya itu 3, nama kalau misal kita minta si database-nya itu buat nampilin nama produknya, nanti muncul nama barangnya gitu. Misal kalau ID-nya 3, di datanya itu ada bedak, nanti bakal si p.product name itu bakal muncul bedaknya. Gitu. Sampai sini paham nggak? Oke, kebayang sih. Oke. Udah kebayang. Heeh. Yang lain? Aman, Ezra. Oke. Lanjut lagi ke penjelasan 3 ya. Produk dan nama supplier. Product name. SD. SP. Nah, kalau di sini tuh lanjut lagi ya. Ini gua hapus-hapusin. Nah, di sini ada tabel di sini udah dijelasin tabel produk. Nah, terus ditambahin lagi tabel supplier-nya. Jadi ada 5 tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya betul, 5 tabel desain. Ini tabelnya udah apa aja? 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Benar. Nah, ini lengkap nih penjelasannya. Supplier itu dia punya, ya jangan di sini. Terlalu jauh. Supplier itu punya ID, company name-nya, contact name, contact title, city, country, phone, sama fax. Nah, ada tabel supplier ini tuh kalau ngebayangin di real life-nya ya. Bayangkan kalau supplier ini tuh si toko online-nya. Jadi setiap toko tuh kan punya produk yang akan dijual kan. Nah, jadi kan di sini ada tabel produk nih. Tabel produk punya kolom supplier ID. Ini gue bedain warnanya deh. Kita belah. Nah, supplier di sini produk punya supplier ID-nya. Di tabel supplier dia punya ID. Jadi tokonya itu punya ID khususnya. Nah, setiap toko supaya bisa nge-track si produknya siapa aja, produknya apa aja. Nah, di tabel produk itu nanti bisa di simpan informasi supplier ID-nya. Jadi pada saat misal nih
si supplier itu mau ngecek apa aja sih produk yang dia jual gitu. Nah, itu bisa dari from product ke where saya minta from product where apa sih namanya? Supplier ID-nya sama dengan 6 gitu. Nanti dia bisa si supplier ini tuh bisa atau tokonya ya bisa tahu apa aja produk yang dia jual gitu. Bisa kalau yang ini ID-nya supplier ID-nya ini ada konbu, ada tofu, tahu, genin shoyu gitu. Nanti itu bisa muncul apa aja gitu produk-produk yang supplier masing-masing supplier itu jual. Emang namanya database ya relasional dia tuh punya hubungan satu kolom dengan kolom yang lain ataupun tabel dari kolom suatu tabel ke tabel kolom yang lain gitu. Jadi tuh kurang lebih sih ini sih susunannya ya. Ini di tabel customer tabel order tuh dia punya informasi tentang customer. Di sini ada order item yang punya informasi tentang order ID-nya, yang punya produk ID-nya. Nah, di produk ini punya supplier ID yang berkorelasi dengan ID dari supplier produknya itu sendiri. Oke, kurang lebih segitu kalau masalah skema dari studi kasusnya Parai gitu. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ngejelasin pakai bahasanya sendiri gitu? Jadi kayak dia tuh punya kembarannya gitu nggak sih di masing-masing tabel? Iya, jadi itu emang punya kembaran sih. Kalau mau dibilang secara manusianya ya, kita sebagai manusia punya cara mengekspresikan sesuatu ya. Kalau dalam sistem tuh ya mungkin benar disebutnya kembaran. Tapi kalau disebut kembaran juga bukan kembaran dalam makna harfiah, tapi itu kayak kopi, tapi itu cuman kayak merujuk doang gitu, bukan duplikat. Kalau kembaran kan duplikat kan, ya duplikat dari dari entitas manusia. Cuma kalau ini nih, dia tuh kayak cuman petunjuk arah gitu. Oh, order item nih, order item yang ini tuh arahnya ke sini gitu, ke orderan yang ini. Terus produknya tuh produk yang ini. Nanti di produk dia tuh suppliernya dari siapa? Oh, suppliernya ini yang ini gitu. Terus kalau di tabel order, oh yang order ini tuh customernya yang ini gitu. Itu saling tunjuk-tunjukkan aja sebenarnya, saling ngarahin gitu. Mungkin ada yang mau bertanya gitu atau mau nambahin atau nyanggah atau masih bingung? Aminah nggak jadi ngetik. Gimana? Paham nggak? Oke. Lanjut lagi ke sini. Nah, ini ya sih di sini. Nanti kalau di sini tuh balik lagi ke yang dua tabel ini. Di produknya ID-nya produk supplier ID ya kan di sini kan tabel utamanya kan produknya kan.
tabel satunya ini, terus di join ke supplier, alias kalau produk itu aliasnya P dan supplier itu aliasnya S. Kalau alias tuh sebenarnya tergantung kalian mau gimana bikin nama ini ya, mau nama ini mau gimana. Cuman kalau ternyata kalau di real life-nya juga mending pakai alias yang pendek aja gitu. Nah, atau nama depan tabel ya, tapi di huruf kecilin gitu. Itu bisa. Penandanya adalah on p.supplier ID sama dengan, jadi itu p.supplier ID sama dengan supplier.id-nya. Makanya nanti muncul nama produknya sama nama company-nya karena select-nya itu cuma p.product name sama s.company name. Jadi product.product name supplier.company name gitu. Nggak sebenarnya sih nggak harus pakai juga nggak apa-apa, cuman kalau nggak pakai tuh gimana ya? Iya, gue tunjukin. Ini kan error kan? Kan gue mau produk nih ya. Alah, produk. Di sini supplier. Di sini produk. Di sini supplier. Panjang banget. Sebenarnya bisa, tapi itu panjang banget nih kalau gue jalanin. Bisa dia jalan. Bisa loh. Tapi kalau lu nggak pakai alias, lu bakal nulis lebih panjang. Kalau lu nulisnya cepet sih, gue sih nggak terlalu masalah ya. Cuman kalau nulis lu masih kayak, mohon maaf, misalnya 11 jari gitu, itu kan bakal makan waktu gitu. Gue aja kalau bisa, gue ngetiknya juga lumayan juga pengennya sih disingkat. Soalnya kalau sampai verbose kayak gini tuh kelamaan di ngetiknya. Nanti belum juga kalau typo tuh gimana. Lu kan mesti ngadepin sama yang namanya typo juga. Karena kan kalau di kelas juga kasus paling seringnya itu tuh typonya itu. Makanya kalau bisa, kalau masalah kalau inner join ya, kalau belum inner mah nggak usah dialiasin. Kalau udah inner join atau left join atau right join atau operasi join yang lainnya itu, usahakan nama tabelnya itu dibikin alias. Karena itu kalau lu nulis manual, ngetikin nama tabelnya itu benar-benar harus ngetikin sesuai gitu. Ya, gitu, Mina. Terus kalau left join kayak sama right join gue nggak jelasin deh. Soalnya ya nggak sih, parah itu kan, inget gak? Dia tuh kalau di real life kan memang pakai inner join kan. Ini mau perlu gue jelasin left join, right join, gue juga rada malas sih sebenarnya. Apa mau loncat ke inner join tapi banyak tabel. Lebih dari ini, lebih gimana? Menurut lu bakal keluar gak yang left join, right join itu? Nanti. Kalau menurut gue enggak, karena nggak dipakai kalau di real life. Oh ya udah. Lanjut aja berarti kayaknya. Yang lain gimana? Ya, yang lain dulu deh. Sebenarnya sih kalau inner join tuh asal tahu hubungan tabel ya, dia emang bener ngetes seberapa paham lu sama struktur tabelnya itu. Dan yang gue harapkan semoga tuh nanti pada saat UTS datanya tuh nggak berubah, susunan tabel tuh nggak berubah. Kalau berubah, lu mesti mahamin alur tabelnya tuh dari awal. Itu sih. Ini gue udah bilang berkali-kali kayak deh kalau perkara datanya itu berubah apa enggak. Oke, lanjut ya. Jadi tuh gua
ada mana ya catatan gua. Coba tanya deh. Lakukan inner join ke dua tabel sekaligus. Berdasarkan data yang ada. Oh, itu di belakang di belakang layar. Misal nih, ini gua spill sedikit materi yang selanjutnya. Di belakang layar itu juga lu bisa nih, lu mau inner join sampai 4 tabel sekaligus pun bisa. Bahkan ini 5 nih. 1, 2, 3, 4, ada 5 no. Nah, ini dari soal ini tuh, soalnya tuh pelanggan dengan total cari pelanggan dengan total pembelian tertinggi dari supplier Jerman. Tampilkan nama lengkap pelanggan dan total pembelian atau total amount dari pesanan yang menggunakan produk dari supplier yang berlokasi di Germany. Ini itu hubungan tabel itu dari customer, terus ke order, sambungin lagi ke order item, sambungin lagi ke produk, sambungin lagi ke supplier. Lalu selanjutnya gunakan inner join bertingkat. Ini gua ini aja deh, gua salin. Nah, jadi di sini kalau di kasus gua sekali-kali ini deh sama soal ini. Nanti kalau ini gua jelasin sekilas aja dulu. Sini rada lumayan sih. Gue juga mabok ngerjain begini, sumpah mabok kalau lu baru pertama kali. Soalnya gue di kerjaan gue dibikin aplikasi itu, gue paling banyak tuh ngejoin ke 3 tabel doang. Kayak yang tadi yang ini nih. Ngejoin ke allow list, multiple choice, sama essay. Tapi gue baru pertama kali ngejoin 5 tabel tuh ini. Asli, mabok banget kalau belum paham sama struktur tabelnya. Karena kalau berubah lagi sampel data sama sampel model yang nanti sama sampel model buat UTS kan itu kan kalau lu lihat Kok itu ada order by-nya juga sih di akhir? Iya bisa. Jadi nambah gitu ya dia. Kan biasanya terakhirannya group by aja kan. Iya itu bisa. Kan soalnya gini. Tampilkan nama lengkap pelanggan dan total pembelian yang dia lakukan dari pesanan menggunakan produk dari supplier yang berlokasi di Jerman. Dan kalau semisal lu mau tampilin orang yang paling banyak beli produk dari supplier Jerman, nah itu bisa sortir dari yang terbesar ke yang terkecil gitu. Jadi $59.628 sampai yang terkecil berapa nih? Cuma $108. Itu bisa. So, kalau kayak gitu tuh buat program loyalitas, atau kalau yang masih kecil volume transaksinya itu bisa buat ditargetin diskon biar dia tuh bisa mau bisa dikasih diskon belanja dong biar nanti
volume transaksi di aplikasi kita tuh gede gitu. Gitu sih. Kan kalau di sini kan ada apa, di Applikom, keluar dulu. Kan ada sampel data sama model ini kan. Yang struktur tabel, terus nama tabel itu ada di sampel model ini. Terus data-datanya yang lu lihat yang di sini, yang lu lihat di sini, itu datanya ada di sampel data ini. Gitu. Ini baterai gue berapa persen? Masih aman. Nah, itu semoga nggak berubah banyak gitu. Ya lanjut ke iya mabok, asli gua mabok. Gua ngerjain gituan mabok. Karena tuh otak lu tuh bener-bener diperas gitu. Nah kalau lu nggak paham sama apa, sama susunan tabelnya, apalagi kalau misal studi kasusnya diubah nih, jangan sampai dah studi kasusnya diubah, nanti lu pelajarin lagi dulu dari awal lu kayak gini lagi nih, kayak tadi gua jabarin tadi. Lalalala. Lu harus bisa apa? Kalau Harus bisa misalnya gambarin tabelnya. Apa? ya kalau misalnya semisalnya amit-amit itunya diubah, berarti kita lihatnya di itu ya tadi ya di desain ya. Kalau mau Iya, lihat desainnya. kolom-kolom apa aja. Iya, betul. Oke. Terus Ya, tadi lu mau bilang apa? Iya, lu mesti apa? Mesti paham sama si tabelnya itu, lu gambar ulang lagi. Kalau emang misal lu nggak inget gitu, gambar ulang aja udah. Semoga sih datanya sama modelnya. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin ya Allah. Oke, ini soal yang pertama. Dia mau seberapa soal nih yang inner join? 3 soal aja, habis itu udah. Yang inner join yang ini, Coba yang lihat berapa? dulu lihat dulu dia seberapa rumit sih ini yang sampai beberapa table ini. Join table-nya banyak kan? Ya, lumayan. Tampil. Jadi ini gue gini deh. Nah, ini soal 16. Nah, soal gini aja. Detail item pesanan. Tampilkan order ID, order number, dan product name dari tabel produk untuk setiap item di tabel order item. Kolom yang ditampilkan itu ada order ID-nya, ada order number, sama product name. Petunjuknya, lakukan inner join antara order item dengan order untuk mendapatkan order number. Kemudian, lakukan inner join antara order item dengan produk untuk mendapatkan product name. Select dulu aja. Tabel pertamanya apa? Berarti tabel satunya. Oh, Order sih? kah? Order item. Ya, order item. Kalau order nanti, order tuh tabel 2 sama tabel 3. Oh, Order oke. item, order item. Terus inner join ke order. Order sebagai Ezra, maaf. Ini Ezra, apa? itu di order itemnya bukan di select ya? Atau emang di from? Enggak, emang di from dulu kan.
Oh, Itu nih, balik lagi ke tabel apa? Nih. Itu yang select tuh kolom-kolomnya. Nah, tabelnya apa? Tabel itu yang tabel 1, tabel 2, sama tabel 3 nanti. Gitu. oh alah, ya. Oke, Uh, lanjut Zra. Oke. Order item, terus lanjut lagi, enter join lagi ya dulu. Ke tabel produk. Produk dialiasin P. Inner join on order. Nah, harus disamain dulu nih. Kan si balik lagi ke sini. Si order item kalau mau di join ke order, berarti kolom order ID-nya ini harus sama dengan kolom ID di tabel order. Jadi order item dot order ID sama dengan si ordernya ini, si tabel ordernya ini, dot ID-nya, iya benar. Berarti OI dot order ID, OI itu order item, dot order ID-nya harus sama dengan order si ID-nya, gitu. Nah, sini paham nggak? Ini sama inilah. Paham nggak? Ini dulu aja, dulu satu. Yang Ini dulu. satu, yang awal itu order ID-nya itu di order item, tapi dia sama yang di kolom order ya ID-nya. Yang sama dengan yang ini. Gitu nggak sih? Order item, si order ID-nya sama dengan order kolom ID. Iya, betul. Oke. Ya, lanjut ya. Lanjut ke sini. Lakukan inner join antara order item dengan produk untuk mendapatkan product name. Inner join antara order item dengan produk untuk mendapatkan product name. Berarti yang ini, yang kedua nih. Jadi, bukan P, jangan P dulu. Order item, produk ID-nya ini. Produk ID ini, produk ID, terus di sini disambungin ke kolom ID tabel produk. Berarti OI ke produk ID sama dengan produk ID, OI dot product ID sama dengan P dot ID-nya. Sampai sini paham dulu nggak? Sampai baris yang ini dulu. Paham. Aman Ezra, paham. Oke. Nah, kemudian di sini yang perlu ditampilin itu order ID-nya, berarti OI order ID. Order number. Enggak, berarti di sini dulu. Karena kan order number ada di itunya. Ada di ordernya. Dan P titik produknya. Ya. Jadi kurang apa? Kuenya kayak gini. Kok atas. Lima. Nah, ini udah langsung muncul nih order ID 1, order number-nya apa, sama produknya apa, ketahuan di sini. Gitu. Dan kalau sampai sini paham dulu nggak? Paham nggak sampai sini query yang ini dulu? Aman sih Zra. Kalau aku yang dari from ke inner join-nya aman, tapi yang select-nya malah aku masih kurang. Nih.
kan select kan, jadi kan kita udah ngejoin tabel mana tadi? Tabel order item. Kok ini dah. Tabel order item. Terus tabel order sama si produk ya kan. Tiga inilah. Jadi select itu kan dia tuh bakal bisa menampilkan kolom-kolomnya kan. Kalau order ini kan kolomnya ID dan bla bla blanya. Order item tuh ini kolomnya, sama produk ini tuh kolomnya tuh ini. Select itu, setelah select, dia nanti bisa kita suruh buat tampilin individual kolomnya aja. Nanti tuh kan di sini soalnya udah dijelasin kan yang perlu ditampilin apa aja. Tugas kita tuh sebagai DB adminnya, kita harus ngikutin. Oh, kita diminta buat tampilin order ID. Order ID tuh yang mana sih? Nah, order ID tuh ada di tabel order item. Nah, pilih yang ini. Kemudian, apalagi yang perlu ditampilin? Oh, ada order number. Order number ada di tabel order. Kita tampilin order number. Terus di sini ada product name. Oh, nama produk ada di tabel produk doang. Oh, berarti di sini gitu. Gitu. Kalau select. Paham nggak? Ezra, mau nanya deh. Apa? Kalau yang pakai kode itu cuman order ID ya? Kayak order ID kan kodenya beda sendiri OI. Tapi kalau produk ID itu tetap P kan? Nggak PI gitu. Maksudnya? Iya, awalannya kan kayak ini. OI titik order item. Itu kan menandakan itu kolom untuk nama order item. Sementara kalau product name atau product ID itu kan kayak apa namanya cuman P titik ID gitu. Nah, terus kalau order number itu kan kayak cuman O titik order number gitu. Kalau product name kan kayak P titik product name. Jadi yang kodenya beda itu cuman di order ID yang pakai OI gitu. Apa aja yang beda? Jadi yang beda cuman order ID ya. Yang kodenya tuh pakai OI gitu. OI gitu. Apa sih? Ngerti gak sih sama pertanyaan gue? Aliasnya. Gue bingung sih di OI itu kodenya. bukannya order item. Order item ini. OI itu bukannya order item ya? Oh ya, maksudnya order item. Yang beda di order item doang kan ya? Bedanya tuh karena apa menurut lo? Ini loh kayak apa namanya kode depan nama sebelum tabelnya gitu loh. Aliasnya kah? Iya kayak OI titik order ID. Nah itu yang pakai OI itu yang order ID. Itu yang menyatakan order item ya? Iya. Order item yang masuk ke dalam order ID gitu. Iya. Nah terus kalau O titik order number itu berarti order number yang masuk ke dalam orderan gitu kan? Iya. Terus? Bukan ke order item. Oh iya paham. Nah, Jadi ini kalau begini. misalnya kayak kode ini tetap pakai O. Oh ya. Paham Ezra. Iya. Makasih Ezra. Sebenarnya gue bingung di penamaan number nih, penamaan kodenya gitu loh. Suka kebalik-kebalik. Iya, ini lihat Kadang nih. gue Lanjutin dulu. Lanjut dulu, Kak. Nah, kadang gue tuh malah OI titik order number. Padahal kalau order number itu nggak perlu pakai I kan. Kayak cuman O titik order number gitu. Iya, jadi tuh gini. Lu perhatiin lagi sih tabelnya sama alias yang udah lu buat. Nah, tabel ini tuh kan udah punya kolomnya masing-masing kan. Nah, kalau di OI ini atau order item, itu dia punya order ID-nya. Tapi di order tapi kalau lo mau tahu order number, lo harus tahu kalau order number tuh datangnya dari tabel order. Nah, supaya kita nulisnya nggak kepanjangan, udah lo bikin alias aja O gitu.
Mm-mm. Kemudian kalau semisal p.product name, lu mau nampilin kolom product name gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau mau nampilin product name, berarti lu udah tahu harus tahu asalnya tuh dari mana. Berarti dari tabel produk yang Produk. dibikin aliasnya P gitu. Mm-mm. Oh iya iya, paham paham. Oke, makasih Ezra. Sama-sama. Yang lain mau tanya? Ada yang Aman, mau Zra. tanya? Oke. Lanjut nggak? Lanjut, lanjut. Lanjut, oke. Ini gue pakai soal yang sama aja deh. Lanjutan tapi. Ntar. Iya, mau nanya. Apa? Nanti tuh bentuk soalnya tuh kayak bakalan cuma kayak soal yang ini nih, misalnya cuma disebutin tampilkan detail item pesanan lanjutan, tapi nggak disebutin juga nggak ininya yang tampilkan apa-apa aja dari apa-apa aja di tabel Gini apa? doang. Tapi gini doang. Tapi gini. Gitu doang kan? Ini doang kan? Ini doang nih, ini doang yang gua highlight. Oke oke, aman sih. Gue kira tuh bakal kayak cuma ditampilin yang atasnya doang nih yang detail item pesanan lanjutan, Enggak terus kita mungkin. kayak harus mengira apa aja yang dimasukin gitu. Enggak mungkin. Oke, thank you. Harusnya ya. Aman-aman. Harusnya tuh kalau misal kalau query-nya tuh masih cuma satu tabel doang, itu harusnya kayak yang mana ada pertemuan 2. Harusnya tuh kalau dia misalnya kita dapat perintah dari atasan, harusnya ya normalnya tuh kayak begini nih, gini doang. Karena kalau soalnya begitu doang, saya sudah stres bener, gue juga stres. Karena kalau nggak verbose pun kayak cuman yang kayak gini nih, yang kayak gini. Ini juga kayak kita tuh ngerjainnya ribet, Cok. Kayak mesti tahu, oh ini harus mahamin dulu maksudnya apa, baru kita tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kalau gue ya, kalau misal gue jadi dosen ya, gue gini dulu. Tapi nanti keterangan-keterangan tabelnya dari mana itu nggak gue tampilin, paling gini doang. Nah itu yang buat perkara tabelnya itu tahu dari mana ke mana itu urusan mahasiswanya biar dia bisa berlatih critical thinking-nya gitu. Ayo Ezra, Apa? lanjut contoh soal. Ya, ini kucing juga ganggu. Terus, gua lanjutin. Ada order, kemudian apa nih? Nah, ini lanjutannya sih. Jadi tuh, ini gue lupa.
company name. Nah, ini tuh detail item pesanan lanjutan. Soalnya, tampilkan order ID, order number dari tabel order, dan product name. Jangan pakai dan. Product name dari tabel produk untuk setiap item di tabel order item. Kemudian tampilkan company name untuk mengetahui sebuah produk disuplai oleh perusahaan mana. Nah, terus kolom yang ditampilkan tuh order ID, order number, product name, sama company name-nya. Petunjuknya, nah ini inner join-nya kan tadi ada 2 kan. Ini gua bikin 3. Jadi yang pertama tuh inner join antara order item dengan tabel order untuk mendapatkan order number. Kemudian inner join antara order item dengan produknya untuk mendapatkan product name. Terakhir, inner join antara tabel produk dengan supplier untuk mendapatkan company name. Aku bisa jelasin. Udah. Oh. Nih, lanjut. Gimana query-nya? Sorry. Coba lihat soalnya. Ya, nggak bisa. Tuh. From-nya from supplier ya. Supplier S. Enggak, itu nanti. Order item dulu ya. Inner Ya, inner join terus enggak, from-nya dulu. kurung From-nya dulu. From apa? order item Iya, order item. order item. Terus inner join tutup kurung buka kurung tutup kurung produk. Order dulu kan. Iya, order, maaf salah baca. Order on order item. Oh ya, on order item. Order item. Terus dong guys, yang lain gimana ya? Apa? Order item apa? Order number bukan. Bukan. Order item dot ID. Order ID. Order ID dulu. Habis itu disambunginnya ke O.id. O.id. Ya. Inner join lagi ke tabel apa? Inner join ke tabel produk. Produk. P. On order ID dot On order ID dot p.id. OI apa? OI order ID. Enggak dong, kan produk. Produk ID, lupa. Ya, produk ID sama dengan P.id. Oke, lanjut. Terakhir, inner join. Inner join supplier. S. On SID nggak sih? Supplier ID ya? Iya. apa? Supplier ID. Supplier ID sama dengan OI SID. Ya, OI supplier. Kan dong, bukan ke OI dong. Apa itu harusnya dibalik, Zra? Kebalik ya sih itu, bukan itu ya? Supplier ID, S titik supplier ID. Enggak.
kan supplier kan. Yang punya informasi tentang supplier siapa? Oh, company. Bukan itu. Bukan itu gue maksud. Yang Terus? butuh kan kita kan punya supplier nih. Nih balik lagi nih ke supaya bisa nampilin company name-nya. Kita butuh apa? Order nggak sih? Produk. Iya, produk. Oh, Nah, produk produk. tuh Oke. perlu dipasangin ini sama siapa? Biar bisa nampil suppliernya yang sama. Produk name. Sama produk name. Iki loh, Nggak dari tahu, Sama tadi produk belum. sama supplier ID sama Supplier produk. ID. Tuh supplier tuh. Apa produk ID-nya, produk.supplier ID-nya, sama supplier.id. Nah, Supplier.id. Oh, oke. baru deh di Select sini order item. order ID. Order bukan order item, koma, order Enggak, item, apa perintahnya? order ID, OI titik order ID, order ID Nih, terus koma, O titik order number, terus koma, P titik product name, terus koma, C titik company name. S C, gak sih? S S, supplier gak sih? S, S. O, S. ya, S S titik company name. Iya, company betul. name. Oh, kalau company itu S ya? Iya, supplier. Nih, baik lagi ke Oh. sini. Kilo Oh produk iya, nih, Pak. supplier nih, kilo kan ada hubungannya nih. Oke. Lagi, Ya, Sra. cek dulu 5. Nah, muncul deh company name-nya. Nah, tuh. Ini ada order ID-nya, ada order number, ada product name, sama company name ya. Nah, ini yang terakhir ya, gue name, last name, order product name. Nih,
Detail item pesanan ekstra. Nah, ini tuh soalnya tampilkan first name dan last name, itu informasinya dari tabel customer, order number dari tabel order, kemudian product name dari tabel produk untuk setiap item di tabel order, kemudian tampilkan company name dari tabel supplier untuk mengetahui sebuah produk disuplai oleh perusahaan mana. Kolom yang perlu ditampilkan itu first name-nya, terus last name, order number, product name, sama company name. Petunjuknya, lakukan inner join antara customer dengan order, mendapatkan first name dan last name-nya. Lakukan inner join antara order item dengan order untuk mendapatkan order number. Kemudian inner join lagi order item dengan produk untuk mendapatkan product name. Lakukan inner join antara produk dengan supplier untuk mendapatkan company name. Jadi select dulu, ini kolomnya kosong dulu, dari mana dulu berarti? From-nya berubah nih, bukan order item lagi, tapi dari yang lain. Tapi apa? Customer ya? Coba baca lagi aja. Kalau masih belum yakin. Bentar. Kamu kan customer sih. Kalau menurut aku customer. Nggak tahu ya, bener atau enggak. Iya, customer. Oh, benar. Customer dulu, Customer. sebagai C. Iya, C. Baru nih, inner join. Inner join. Kemana? Ke bentar. Ke order. Sebagai Apa customer? Order lah. Order. Kan customer Ya, order. udah. Order. On customer. Customer ya? Dulu, C dulu aja, C dulu, biar nggak kebalik. Oke. C dot custom. C dot apa? First name. Belum lah. Oh, customer. ID. Nah, itu ID sama dengan Oh, O titik sama dengan O titik. CID. customer ID dong. Nih. Iya, customer ID maksudnya. Udah nggak boleh disingkat ya kalau itu ya? Nggak boleh disingkat. Oke, itu satu. Yang kedua. Terus inner join sama saya di atas order. Enggak dong, Customer ya? bukan. Customer kalau udah paling atas. Bisa. Order on order item. Oh iya. Oh ya, order item. Itu nonton apa dah? Nah. Belum, masih 12 menit lagi. Berapa ya? Cukup lah. Buat sampai kapan lu mau order? Bentar. Udah nyala. Oke, ini habis itu apa? Order item. Jadi kan Siva udah bilang order item tuh. Iya, order item. Disambungin apa dulu? Dot. ID. Ya, ID-nya, betul. Sama dengan? ID. Sama dengan OI. OI dot. You will. Apa? Order number. Order apa? Order apa? ID. Oke, benar. Lanjut lagi ke yang ketiga. Inner join. Ke tabel Produk mana? ya? Ya, produk.
Terus Ada dok P. apa? On. OI OI O. dot I. Dot. Order. OI apa? Order ID. ID langsung. Enggak lah, belum lah. Bukan ID, OI ID. Tapi apa tadi tuh sifat tuh? PID Order ya? ID. Bukan order ID dong. Product Apa ID. sih? Ya, produk ID. Bener sih, Oh Pak. iya ya. Iya. Bukan order ID, tapi udah langsung produk ID. Kan mau disamain sama produk. Terus P-nya apa? Sama dengan P.ID. ID. Ya, terakhir. Inner join. Kemana? Supplier. Supplier. S. Terus apa? On. On P. P. Dot. P titik. Titik supplier ID. Ya, supplier ID sama dengan Sama dengan S.ID. district ID. Iya, betul. Nah, select-nya. Selectnya dulu? C. Titik first name. Terus Koma C. P Titik titik last name. last name. terus Aduh betul. O titik order number. O titik order number. terus P titik P product titik name. product name. product name, terus S titik S company name. titik company name. oke. Jalanin 5. Oke, bisa. Ada nama depan, ada nama belakang, ada order number-nya, ada nama produknya, ada nama supplier, nama perusahaan yang supply produknya. Sip. Udah sih. Kalau materi inner join, kalau saya tuh gini nih, gue tuh sebenarnya bisa kayak gini doang, udah cukup buat jadi soal. Menurut kalian soal ini susah apa gampang? Soal ini bisa gue kerjain kalau misalkan ada petunjuk lakukannya. Kalau misalkan Parai besoknya nggak ngasih petunjuk kayak lakukannya, itu gue kayaknya nggak bisa. Kalau kayak gini masih bisa nggak? Gini doang. Kayaknya agak susah gue buat nentuinnya. Kalau misalkan cuma dikasih soal sama tampilkannya doang. Ya sih itu apa kalau ribet. So, kalau gua perlu ngejelasin yang ini mana ya? Nah, ini soal kayak gini atau soal yang paling bawah nih? Ngerti nggak soal kayak gini? Itu yang awal aja dulu deh, yang masih gampang tuh yang ini nih. Ini udahlah nampilin nama depan, nama belakang, terus jumlah pesanan jumlah transaksi di ininya, di aplikasinya. Udah gitu ngejoin ke 5 tabel dipakai, terus suppliernya semacam tentuin suppliernya dari negara mana, terus di grup by-nya apa, terus disortir total ordernya itu dari yang gede ke yang kecil gitu. Ini aja segini aja kayak soal kayak gini aja masih dianggap susah, apalagi nanti kalau perlu ada perintah tolong dikategorikan terus disusun, disortir berdasarkan yang tertinggi ke yang rendah atau dari yang rendah ke yang tertinggi. Nah, ini nih gue aja yang gue latihan sendiri aja. Ini soalnya tuh pelanggan dengan total pembelian tertinggi dari supplier Jerman. Tampilkan nama lengkap pelanggan dan total pembelian atau total amount. Dan total pembelian. Berarti harus pakai sum dari, terus di sumnya tuh pakai total amount dari si tabel order. Dari pesanan menggunakan produk dari supplier yang berlokasi di Jerman, dan itu harus dan si suppliernya harus
spesifikin lagi, oh suppliernya dari negara Jerman gitu. Hintnya cuma 2, hubungan tabelnya tuh dari customer, terus ke order item, ke produk, dan ke supplier. Tapi nggak disebutin nih, kuncinya ini, kuncinya ini, kuncinya ini, kuncinya ini, itu nggak disebutin. Terus gunakan inner join bertingkat, dan ini tuh 3 query yang sisa yang di bawah ini tuh emang harus datang dari logika kita sendiri gitu. Semoga aja soalannya tuh kayak gini aja gitu. Kayak gini doang gitu, nggak sampai perlu pakai where, terus nggak pakai group by. Tapi yang gue sadar dari Parai, ke peluang untuk muncul soal kayak modelan kayak gitu tuh nggak nol. Tahu sendiri lah Parai kayak gimana. Itu kan katanya tuh dulu APDC ya, yang semester 1 sama Parai, yang Aplikom 1. Itu yang nggak ada yang bisa jawab kan, seingat gue tuh. Bener nggak sih Iya itu benar. infonya? Waktu itu Nah, para iya yang itu. bilang. Itu kan. Nah ini kemungkinan soal kayak gini muncul tuh nggak nol kalau diajarinnya sama Parai. Gitu sih. Gue juga kalau ngejelasin sampai sini juga rada gimana ya? Ribet sih kalau kalau belum paham banget sama inner join-nya terus ditambahin sama yang ini. Soal kayak ngejaga kayak meres logika kita gitu. Gitu sih. Sebenarnya sih kalau misal mau sampai sini juga cukup sebenarnya. Cuman kalau perlu ada kombinasi, gua harap kalian bisa belajar sendiri gitu. Soalnya kan gimana ya? Harus harus kalau SQL nih harus bener-bener sering latihan sih. Kalau nggak latihan nanti gimana ya? Logikanya kayak kalau misal gini, Siva, Kafkia, terus juga Ocha, itu kan ngerti kan sama yang namanya akuntansi gitu. Nah, kalau di akuntansi kan ada debit kredit. Nah itu tuh kan lu tahu tuh kalau misal ada uang masuk debit, uang keluar masuk kredit. Nah hal di SQL pun sama. Kalau hubungan tabel order tuh ke order item tuh kuncinya yang mana. Terus dari order item ke tabel produk tuh kuncinya yang mana. Dari produk ke supplier kuncinya yang mana. Itu tuh emang kayak mungkin kayak kalau mau diibaratin kayak akuntansi juga bisa sebenarnya. Cuman memang tuh bahasanya tuh bahasa komputer aja gitu. Kalau akuntansi kan bahasa ya akun-akun gitulah. Ibaratkan tabel itu adalah akun gitu. Dan akun itu tuh kalau di SQL ya, akunnya itu tuh punya kunci-kuncinya masing-masing gitu. Gitu sih. Mungkin ada yang mau tanya, mau tambah atau mau nyanggah, silakan. Mungkin itu sih kalau buat inner join hari ini. Soalnya kalau gue bahas sampai yang punya catatan gue juga susah buat ngejelasinnya. Gimana? Udah lumayan kebayang lah Ezra. Iya, alhamdulillah udah Ezra. Oke. Paling Ada besok yang- dimantepin lagi Ezra. Latihan soal Besok? lagi. Besok kalau latihan soal kayak gue cuma bisa ngirim doang deh. Nah, kalau besok tuh gue ada kegiatan sih. Oh ya udah deh. Ezra baru mau catatannya. Oh iya, ntar. Makasih banyak Ezra. Yo, ntar dulu, gue pindahin dulu. Makasih banyak Ezra, semoga berkah selalu. Amin. Ntar, mana tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kosong preview. Inner join bertingkat SQL.
Oke sih, itu sih paling dari gua buat hari ini. Mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Ezra, makasih banyak ya. Waalaikumsalam, makasih Ezra. Makasih banyak banget. Ya, sama-sama. Gua stop ya recordnya ya.